Salam komunikasi. Halo teman-teman, selamat datang di program studi ilmu komunikasi Universitas Padjadjaran. Saya Sarah Aisyah, dosen mata kuliah penulisan kreatif. Kali ini kita akan belajar tentang tulisan teknis. Oke, apa sih yang terlintas di benak teman-teman ketika mendengar kata tulisan teknis? Dalam bahasa Inggris, tulisan teknis ini dikenal dengan istilah technical writing atau dalam konteks yang lebih luas, technical communication. Meskipun teman-teman belum begitu familiar nih dengan istilah penulisan teknis, sebetulnya tulisan teknis itu bisa loh ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap hari kita membuat keputusan yang bergantung pada informasi teknis. Misalnya, ketika teman-teman mencoba untuk membuat suatu produk baru untuk dimasak, kita akan mencoba mencari petunjuk pembuatannya. Atau contoh lain, ketika kita membeli gawai baru, HP atau laptop misalnya, ada buku manual yang cenderung kita cari. Kadang nih orang bertanya, apa iya tulisan teknis itu terbatas pada bidang tertentu saja? Ternyata tidak. Hal yang menarik adalah tulisan teknis ini bisa loh ditemukan dalam berbagai macam bidang pekerjaan. Ilmuwan atau peneliti. Mereka akan melaporkan hasil penelitiannya dan menjelaskan pentingnya penelitian tersebut melalui laporan. Lalu manajer, dia akan membuat memorandum dan dia juga akan membuat evaluasi karyawan. Contoh lain adalah orang yang bekerja di LSM, aktivis lingkungan misalnya. Dia akan membuat riset tentang topik-topik penting dalam bidang tersebut. Bisa juga dia membuat media seperti brosur. Bagaimana dengan mahasiswa? Apa mahasiswa erat kaitannya dengan tulisan teknis? Ketika teman-teman berorganisasi atau ikut dalam kepanitiaan, ada proposal, job description, kemudian SOP yang perlu dibuat. Sayangnya seringkali hal ini diabaikan sehingga masalah yang muncul dalam kepanitiaan berulang dari tahun ke tahun. Misalnya nih, panitia yang baru saja direkrut tidak tahu apa tanggung jawabnya karena dokumen tertulisnya pun tidak ada mengenai apa yang perlu ia kerjakan. Akhirnya yang terjadi adalah ia bingung, panitia lain ikut bingung, akhirnya alur koordinasi menjadi tidak jelas. Dan kebingungan yang sama pun terulang apabila dokumen teknis tersebut tidak ada. Dengan demikian, komunikasi teknis ini menjadi hal yang penting. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian mengenai apa saja yang ada di dalam tulisan teknis. Hampir semua tulisan teknis ini punya fitur yang sama. Yang pertama, tulisan teknis ini berorientasi kepada pembaca. Nah, kalau puisi dan cerita fiksi kan umumnya berfokus pada pikiran, kemudian perasaan sang penulis. Tulisan teknis tidak demikian halnya. Dalam tulisan teknis, kebutuhan dari pembaca adalah hal yang utama. Sekali lagi ya, fokusnya adalah pembaca, bukan penulisnya. Artinya apa? Kita perlu tahu apa sih ekspektasi dari pembaca. Tulisan yang berorientasi pada pembaca itu fokus kepada apa yang perlu dipelajari oleh pembaca, apa yang perlu dilakukan, atau apa yang perlu diputuskan oleh para pembaca. Sebagai contoh nih, ketika katakanlah ada komunitas ibu-ibu, mereka ingin mengetahui cara memasak seblak. Berapa banyak informasi yang perlu mereka ketahui? Apa yang perlu kita sajikan? Apakah informasi tentang sejarah seblak itu diperlukan? Atau hanya perlu informasi tentang bahan-bahan yang dibutuhkan dan tahapan membuatnya? Bagaimana menurut teman-teman? Itu perlu dipertimbangkan. Untuk bisa membuat tulisan teknis yang berorientasi pada pembaca, tentu saja kita butuh latihan. Baik, fitur dari tulisan teknis yang berikutnya adalah dapat diakses dan efisien. Para pembaca nih berharap mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dan berharap bahwa pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak mereka itu terjawab dengan jelas. Ini bisa dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, termasuk diantaranya yang pertama, menyajikan semua konten yang diperlukan oleh pembaca. Ingat ya, hanya yang dibutuhkan saja oleh pembaca. Hal kedua yang bisa dilakukan adalah memiliki penekanan terhadap informasi penting. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan secara visual adalah mencetak tebal atau menggarisbawahi informasi penting tersebut. Kemudian
Bisa juga dengan cara memperhatikan ukuran huruf atau memberi warna-warna yang sifatnya kontras. Yang ketiga adalah memiliki gaya bahasa yang mudah dibaca, tidak bertele-tele, kemudian tidak juga menggunakan istilah-istilah yang membuat pemahaman menjadi kabur. Contohnya, teman-teman perlu menghindari penggunaan majas. Dalam petunjuk memasak, tidak perlu menggunakan peribahasa seperti sekali 3 uang misalnya ya, itu akan membuat pembaca jadi bingung. Selain itu, desain juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya. Coba bayangkan, apa yang akan terjadi apabila tulisan teknis disajikan dengan cara yang seperti ini. Sementara itu, fitur berikutnya yang dimiliki tulisan teknis adalah tulisan ini biasanya merupakan hasil kerja dari tim. Jadi ada orang-orang yang punya peran yang berbeda. Ada yang menjadi penulis, ada yang menjadi desainer, kemudian ada juga yang menjadi narasumber ahli yang disampaikan. Ada juga peran-peran lainnya, sehingga mereka semua saling melengkapi. Nah, fitur berikutnya berkaitan dengan media yang digunakan. Tulisan teknis ini dapat disampaikan tidak hanya melalui hard copy, tapi juga bisa melalui media digital. Contohnya adalah website, dokumen PDF, blog digital, kemudian buku digital, atau postingan media sosial. Dalam banyak kasus tidak ada sih perbedaan khusus antara dokumen print dengan dokumen digital. Sebagai contoh nih, dokumen PDF yang di print bisa juga dibaca secara online atau diunduh dan di print apabila dibutuhkan. Orang yang membuat tulisan teknis perlu memikirkan media apa yang cocok untuk digunakan. Nah, hal yang perlu menjadi pertimbangan adalah apakah media digital itu selalu menjadi pilihan yang terbaik. Apa ada situasi tertentu saat tulisan teknis ini dalam media print justru lebih efektif? Gimana? Seringkali mahasiswa langsung mengambil jalan pintas untuk menyajikan media dalam bentuk digital, padahal belum tentu cocok. Contohnya ketika berinteraksi dengan orang-orang lanjut usia yang gagap teknologi, apakah lebih cocok menggunakan media print atau lebih cocok menggunakan media digital? Pernah suatu waktu saya membuat sebuah petunjuk penggunaan LMS Live Unpad untuk dosen. Nah, agar tulisan tersebut dapat diakses oleh dosen dari berbagai kalangan, saya membuat tulisan tersebut menjadi 2 versi. Yang pertama adalah versi digital untuk dosen-dosen muda dan versi print untuk dosen-dosen yang lebih senior. Oke, coba pikirkan hal ini. Bagaimana apabila teman-teman ingin membuat informasi tentang pentingnya kesehatan gigi bagi anak-anak usia SD? Kira-kira nih, media digital atau media print yang lebih cocok? Berikutnya, mari kita beralih ke tujuan tulisan teknis. Kira-kira kenapa ya tulisan teknis ini perlu dibuat? Apakah tulisan teknis ini hanya punya satu fungsi tertentu atau bisa memiliki lebih dari satu tujuan? Sebagian besar tulisan teknis bertujuan untuk menyajikan informasi, secara lebih khususnya mengantisipasi dan menjawab pertanyaan dari para pembaca secara lebih efisien. Misalnya, ada lembar yang berisi informasi mengenai kandungan gizi dari jamu. Fungsi lainnya adalah untuk membuat orang bergerak melakukan suatu hal tertentu atau menjalankan prosedur tertentu. Misalnya, artikel mengenai cara membuat jamu, ada tahapan-tahapannya ya. Dan berikutnya adalah untuk mempengaruhi apa yang dipikirkan oleh seseorang melalui persuasi. Contohnya, ada penekanan bahwa mengkonsumsi jamu itu baik untuk kesehatan. Selain itu harganya juga murah. Nah, tujuan ini bisa saling tumpang tindih. Baik teman-teman, demikian paparan mengenai tulisan teknis. Sampai jumpa lagi di program Studi Ilmu Komunikasi dengan topik lainnya. Salam komunikasi.